Bab 94. Kamu gak ke rumah sakit? Dion bertanya pada Feli. Ia melihat istrinya itu masih rebahan di atas ranjang sambil menatap ponsel. Aku gak enak badan, Mas. Kan ada Gita. Ujar Feli, menatap suaminya malas karena disuruh menunggu Bu Marni sepanjang hari. Dion sangat menyayangi ibunya. Walau kemarin dia dibuat kecewa. Namun melihat kondisi ibunya yang memprihatinkan, membuat Dion sangat sedih bahkan meminta maaf pada mantan istri dan juga saudaranya yang lain atas nama ibunya. Sebegitu takut Dion ditinggalkan Bu Marni. Kita kerja, Val. Apa salahnya nungguin ibu? Kamu kan nganggur. Ujar Dion dan menggunakan sepatu siap untuk berangkat ke kantor. Feli bangkit dari ranjang dan menuju kamar mandi dengan terburu-buru. Terdengar suara mual-mual dari dalam kamar mandi. Dion gegas menyusul dan melihat Feli yang sedang mual. Wajahnya terlihat pucat dan lemas. Sudah kubilang, aku tak enak badan. Mas, jangan memaksaku. Apalagi bau di rumah sakit, membuatku pusing. Ucap Feli dan menyalakan air membersihkan area bibirnya. Kamu mual? Apa kamu hamil? Dion bertanya. Masa sih, Mas? Tapi aku memang telah datang bulan. Ujar Feli yang menyadari jika dia sudah telat 2 minggu. Dion tersenyum lebar. Dia yakin pasti Feli hamil. Persis seperti Rasti dulu, ketika hamil Della. Dia mual begitu setiap pagi. Ucap Dion, namun raut wajah Feli berubah cemberut. Ketika sang suami menyebut nama mantan istrinya, senyum Dion memudar melihat perubahan wajah Feli yang terlihat kesal. Kita periksa kehamilanmu. Besok saja, Mas. Nanti aku beli tes pack dulu, biar meyakinkan. Jawab Feli dan keluar dari kamar mandi. Biar aku yang belikan. Tawar Dion. Tidak usah, aku bisa sendiri. Apotik dekat apartemen ini ada 2. Ujar Feli. Baiklah, jaga kandunganmu. Dion mengecup dahi Feli dan mengusap lembut perut istrinya. Kamu bahagia jika aku hamil, Mas? Feli bertanya dan merasa ragu. Tentu aku bahagia, sayang. Ada apa dengan pertanyaanmu? Dion menatap istrinya dengan seksama. Bukankah kamu sudah mempunyai wanita idaman lain? Ujar Feli dan duduk di bibir ranjang. Ini semua karma untukku. Karena pernah merebut kamu dari Rasti, mantan istrimu yang telah aku sakiti, aku sangat ingin meminta maaf padanya. Karena aku juga mengalami hal yang sama. Ucap Feli dan matanya berembun. Feli sangat merasa bersalah. Dulu dia memulai hubungan yang salah dengan Dion. Menyakiti Rasti dan putrinya. Maafkan aku, sayang, tapi aku sudah menjauhi Firda. Aku khilaf dan janji tak akan mengulangi lagi. Kita memang mempunyai salah pada Rasti, tapi jangan sampai pernikahan kita gagal. Maafkan aku. Dion berlutut di hadapan Feli. Ia mendongak menatap wajah sang istri yang kini menangis. Mas, ucap Feli parau. Dion berdiri dan mendekat kemudian memeluk istrinya. Udah, Mas, jangan nangis-nangis lagi. Nanti kamu telat. Ucap Feli melepaskan pelukan Dion. Kamu yang menangis. Ujar Dion dan mengusap air mata istrinya menggunakan jarinya. Feli mengulas senyum. Aku berangkat ya, kamu jaga kandunganmu dengan baik. Ucap Dion. Kamu terlalu percaya diri, karena aku belum tes. Tapi aku sudah yakin, kamu itu hamil. Tukas Dion. Feli mengangguk pertanda menuruti ucapan sang suami. Sementara di kedai ayam goreng, Amar bertanya tentang kondisi Bu Marni. Kemarin kita cuti, dan hari ini dia sudah masuk kerja. Kamu kalau mau cuti lagi, jangan sungkan. Saya mengerti, apakah ibumu sudah siuman? Ucap Amar pada Gita. Pak Amar terlalu baik.
Saya nggak enak cuti lama. Ibu masih koma, Pak. Jadi di ruangan khusus, tak boleh juga menunggu di dalam. Semoga ibu kamu cepat sadar ya, dan pulih. Amin. Makasih, Pak, doanya. Ujar Gita. Jangan panggil Pak, terlalu tua kesannya. Panggil Mas saja. Pinta Amar. Gita mengerutkan dahinya. Amar memang masih muda. Usianya 26 tahun. Tapi semua karyawannya memanggil Pak agar terdengar sopan. Biasanya dia juga tidak protes, dipanggil Pak. Iya, Mas. Ujar Gita canggung. Amar tersenyum dan menatap Gita. Membuat Gita justru merasa canggung. Jika kamu butuh apapun, bilang pada saya, Git. Ucap Amar. Gita hanya mengangguk karena merasa sungkan dengan sikap Amar yang terlampau baik padanya. Padahal hanya sebatas atasan dan karyawan. Maaf, Pak, saya telat. Yuni tergesa-gesa menghampiri Amar yang tadi masih berbicara dengan Gita. Kamu telat 2 jam. Kamu harus disiplin jika bekerja di sini. Ujar Amar menegur Yuni. Maaf, Pak, tadi ada sedikit masalah. Saya janji akan tepat waktu setelah ini. Ucap Yuni dan takut melihat Amar yang menegur dirinya. Sikap Amar yang awalnya ramah pada dirinya, sekarang terlihat ketus. Amar kemudian berlalu dan meninggalkan tempat itu. Dia tak seharian ada di sana. Kamu jaga jarak sama Pak Amar. Kenapa sekarang aku sering melihat dia sering dekat-dekat denganmu? Ujar Yuni mendekati kita ketika Amar sudah pergi. Kenapa kamu yang mengatur? Aku dan Pak Amar hanya berbincang biasa, sebatas bos dan karyawan. Sahut Gita. Tapi aku lihat tidak begitu. Pak Amar itu seperti perhatian padamu. Jangan berani-beraninya ya kamu menggoda Pak Amar. Ucap Yuni seperti memperingati Gita dan menunjuknya. Kok ngatur? Emangnya kamu siapanya Pak Amar? Kita sama-sama karyawan di sini. Ujar Gita. Yuni! Teriak Diana yang menjadi manajer di sana. Membuat Yuni tak jadi berbicara pada Gita kembali. Kamu ngapain masih di sini? Sana, bantu goreng ayam. Ucap Diana dan memerintah Yuni. Iya, Kak. Jawab Yuni dan kembali menciut nyalinya. Udah datang telat, banyak pula bicara. Cicit Diana kesal. Kenapa sih Pak Amar bisa memperkerjakan orang seperti dia? Jika aku ownernya, sudah aku pecat. Kerja lelet, kebanyakan main HP. Gerutu Diana. Mbak laporin aja sama Pak Amar, kan di sini juga ada CCTV. Biar Pak Amar lihat. Gimana malasnya Yuni? Saran Gita. Benar kamu, Git. Sahut Diana dan berniat melaporkan kinerja Yuni. Hati-hati kalian sama Yuni. Nanti kalian yang dipecat. Ucap Sandra menghampiri Gita. Dia juga salah satu karyawan di sana dan tadi mendengar pembicaraan Gita dan Diana. Apa hubungannya? Tanya Diana. Kak Diana nggak tahu kalau si Yuni itu kan pacarnya. Ujar Sandra memberitahu. Hah, pacar? Sejak kapan Pak Amar mempunyai pacar seperti Yuni? Mereka tidak terlihat seperti sepasang kekasih. Ucap Diana tak percaya. Aku sih diceritain Yuni, katanya dia itu mau dilamar sama Pak Amar. Kalian kan tahu dulu Pak Amar dekat dengan Mbak Rasti yang dulu pernah ditaksir sama Pak Amar. Tapi sepertinya Pak Amar sekarang beralih suka dengan Yuni, karena Mbak Rasti itu sudah punya suami. Jelas Sandra. Kamu tahu dari siapa? Gita penasaran. Aku diceritain Yuni sendiri. Kata Yuni Pak Amar itu sengaja tidak memperlihatkan hubungannya di sini, takut karyawan lain membicarakan mereka. Gita semakin tak mengerti dengan berita yang sudah disebar oleh Yuni. Atau mungkin dia juga belum tahu perihal hubungan mereka, padahal saat itu Amar melihat sendiri bagaimana penampilan Yuni yang melepas hijabnya.
Pasti Yuni sendiri yang mengarang cerita. Ujar Gita tak yakin. Karena Yuni itu selain caper juga manipulatif. Pikirnya. Ponsel Gita berdering. Iya mas, ibu sudah siuman? Alhamdulillah. Ucap Gita bahagia mendapatkan kabar itu. 1 bulan berlalu. Bu Zoya mengajak Rasti untuk berkumpul dengan teman sosialitanya. Di acara arisan mereka, Rasti cukup terkejut dengan arisan mereka yang menggunakan daler. Dengan nominal yang cukup fantastis. Kebetulan hari itu ada yang sedang berulang tahun bernama Bianca. Sekalian dia mengajak untuk merayakan di salah satu resto mewah yang sudah di-booking khusus untuk mereka. Namun kehadiran Rasti di sana mengundang perhatian mereka. Karena penampilannya namun tetap terlihat cantik dan berkelas. Bu Zoya tentu pandai merubah menantunya menjadi perempuan berkelas dan tidak dipandang remeh. Jika jandanya seperti itu, pantas putranya Bu Zoya mau menikahi. Bisik salah seorang dari mereka. Benar, cantik dia. Dan juga manis senyumnya itu. Sahut temannya. Lucy menatap Rasti. Ternyata perempuan itu juga turut hadir bersama mamanya. Zoya, apa kabar sudah lama kita tak bertemu? Ucap Vania mama dari Lucy. Sedangkan Lucy lebih tertarik mendekati Rasti. Bagaimana rasanya menikah dengan kekasihku yang kau rebut? Ujar Lucy dan mengulas senyum menatap Rasti. Rasti melipat kedua tangannya dan tersenyum simpul membalas tatapan Lucy. Kekasih? Bukankah kalian hanya teman dan kamu yang mencintai Kenzo? Sayangnya, cintamu bertepuk sebelah tangan. Ucap Rasti dan tak kalah tenangnya membalas ucapan Lucy. Kenzo itu mencintaiku, bukan bertepuk sebelah tangan. Tahu apa kamu tentang kami? Suamiku yang mengatakan semuanya. Dia itu sangat terbuka dan bilang tentang pertemanan kalian. Berteman? Aku tidak berteman, hubungan kami lebih dari itu. Ucap Lucy yang justru naik pitam dan kepanasan mendengar ucapan Rasti. Aku wanita berkelas, bisanya Kenzo menikahi perempuan udik seperti kamu. Apa yang dia lihat darimu? Sebentar lagi, mungkin kau akan diceraikan. Ujar Lucy dengan tatapan nyalang. Kenapa kau mencintai suami orang? Ujar Rasti dengan suara yang cukup keras sehingga beberapa dari tamu yang datang melihat mereka. Jika wanita berkelas, tak akan mungkin merusak rumah tangga orang lain. Ujar Rasti kembali, membuat wajah Lucy memanas dan menahan malu. Karena Rasti mengucapkan itu, dan pasti semua orang akan berpikir buruk tentang dia. Ada apa, sayang? Tanya Bu Zoya menghampiri menantunya. Tidak, Ma, aku hanya berbincang dengan dia. Jawab Rasti tersenyum. Oh begitu, kalian pasti sudah berkenalan. Dia kan temannya Kenzo. Ujar Bu Zoya. Ya, aku juga sudah tahu mah, jika dia hanya teman Mas Kenzo. Ujar Rasti dan menekankan kata hanya teman. Menantu Bu Zoya, cantik banget. Apakah kemarin bulan madu, sudah membawa kabar bahagia? Tanya Clarissa teman dekat Bu Zoya dan tahu tentang bulan madu Kenzo. Alhamdulillah, menantuku sudah hamil. Ucap Bu Zoya dan tersenyum senang membagi kabar bahagia ini. Wah, hebat ya Kenzo. Baru 2 bulan menikah. Sudah hamil, pasti bikinnya rajin. Seluruh yang lain dan ikut bahagia. Berbeda dengan Lucy yang semakin sakit mendengarnya. Vania mendekati putrinya dan mengusap lengan Lucy. Sedangkan yang lain memberikan selamat pada Rasti dan Bu Zoya. Rasti tak menyangka mama mertuanya akan mengatakan hal ini, padahal masih ingin menjadi rahasia dulu. Karena dia baru melakukan tes tadi pagi. Tetapi Rasti senang juga karena membuat Lucy terdiam mendengar kabar ini. Sosok itu. Bab 95. Akhirnya Bu Marni siuman dari komanya. Gita merasa sangat bersyukur
karena ibunya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Buru-buru Gita meminta izin pada Amar untuk segera pergi ke rumah sakit. Pak, Mas, maaf. Aku mau minta izin, ibu sudah siuman dari komanya. Dan aku hari ini niatnya mau langsung ke sana. Ujar Gita menjelaskan. Oh, syukurlah kalau ibumu sudah sadar dari sakitnya. Oke, kamu aku izinkan. Kita bareng saja, karena aku juga mau ada urusan. Amar membereskan semua pekerjaannya dan bersiap untuk mengantar Gita. Amar memang kini sudah merasa ada feeling pada Gita. Apalagi semenjak Gita berubah menjadi wanita muslimah yang menutup auratnya dan menjaga tingkah lakunya. Tak seperti Gita yang sebelumnya. Lebih baik gak usah, Pak. Aku pergi naik taksi aja. Gita sengaja menolak tawaran Amar, karena dia tak mau mencari masalah dengan Yuni. Kenapa? Kan biar sekalian. Aku juga belum menjenguk ibumu, karena kemarin-kemarin memang aku sibuk sekali. Apa ada yang salah? Ujar Amar, mencari tahu tentang penolakan Gita barusan. Aku nggak enak sama Yuni, Pak. Apalagi sebentar lagi Bapak akan menikah dengan Yuni. Sontak Amar langsung melotot. Menikah? Dengan Yuni? Sejak kapan aku jadian sama Yuni? Sampai-sampai aku mau menikah dengannya? Ngawur! Sahut Amar, terlihat tak suka dengan kabar burung tersebut. Loh, serius, Pak? Kalau Bapak tidak pernah jadian sama Yuni? Gita yang tak percaya, malah bertanya balik. Ya iyalah Gita, saya itu sampai sekarang masih single, belum punya pasangan. Kan kamu tahu, kalau dulu saya pernah menaruh perasaan pada kakak iparmu, cuma dia sudah jadi milik orang lain. Makanya sampai sekarang saya masih jomblo. Gita berohria sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Berarti si Yuni halu ya, Pak? Maksud kamu? Gita pun akhirnya menceritakan semuanya pada Amar. Tentang cerita Yuni yang menyebarkan gosip kalau dia sudah dilamar oleh Amar. Namun Amar meminta kalau hubungan mereka harus disembunyikan dengan alasan profesionalitas. Amar yang merasa tak nyaman dengan berita itu, berniat untuk memecat Yuni. Karena Yuni sudah mencemarkan kabar angin yang sama sekali tak ada kebenarannya. Entah mengapa perasaan Gita malah menjadi tak nyaman saat tahu kalau Amar belum mempunyai pasangan, alias masih single. Mereka berdua saat ini sedang di mobil, sama-sama terdiam dan bergelut dengan pikiran masing-masing. Belum ada yang memulai pembicaraan. Diem aja nih. Sariawan ya, kamu? Lede Amar berusaha mencairkan suasana yang kaku. Dan Gita berhasil tersenyum. Git, aku boleh nanya sesuatu? Kini Amar menatap wajah Gita dengan serius. Tanya apa? Amar mendecakkan bibirnya. Pak, Bapak. Aku belum bapak-bapak, Git. Nikah aja belum. Please lah, panggil aku, Mas. Amar berusaha menekankan kata-katanya. Iya, maaf, Pak, Mas. Tadi mau tanya apa, Mas? Sahut Gita, dirinya gugup bukan main. Git, aku minta maaf ya sebelumnya. Apa kamu sudah ada calon pendamping hidup lagi? Gita melongo dengan pertanyaan Amar. Pendamping hidup? Calon suami maksud Bapak? Maaf, Mas. Gita refleks memukul mulutnya karena selalu memanggil Amar dengan sebutan Bapak. Amar mengangguk, membenarkan ucapan Gita. Belum ada, Mas. Belum kepikiran. Jawab Gita, lalu menundukkan kepalanya. Maaf ya, kalau pertanyaan aku sudah buat kamu tersinggung. Aku cuma mau memastikan aja, kalau kamu masih single. Gita langsung menatap Amar, dengan menatap tajam. Memangnya kenapa, Mas? Tanya Gita kembali. Gak apa-apa. Amar membuang pandangannya,
dan menatap lurus ke arah jalanan. Lalu mereka sama-sama terdiam lagi. Sebenarnya, ada rasa yang ingin diungkapkan oleh Amar pada Gita. Namun, Amar belum berani untuk mengungkapkan semua itu. Karena takut Gita menolaknya. Di rumah sakit. "Mas, bagaimana keadaan ibu?" Gita langsung menghampiri Dion. "Alhamdulillah, ibu sudah siuman. Dan besok sudah boleh pulang." "Git, ini siapa?" Gita dan Dion langsung menatap ke arah Amar yang dari tadi berdiri di belakang Gita. "Oh, ini kenalkan, Mas. Namanya Pak Amar, dia owner di tempat aku kerja." Dayan sontak terkejut. "Owner kamu?" Gita mengangguk pasti. "Kenalkan, saya Amar. Atasannya Gita." Amar mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Dion. Dan Dion pun langsung menyambutnya. "Dion," sahut Dion ramah. "Oh, mungkin dia adalah mantan suaminya Rasti," gumam Amar dalam hati. "Dia pasti pacar kamu ya, Git?" Dion berbisik kepo. "Is apaan sih, Mas?" Gita langsung berlalu masuk ke dalam kamar ibunya. Karena tak sabar melihat kondisi ibunya yang sudah membaik. Selesai bertemu ibunya, Gita berniat ingin membeli makanan di luar, karena perutnya terasa lapar sekali. Gita terkejut saat melihat Amar masih duduk menunggunya di dekat kursi depan kamar Bu Marni. "Loh, Mas Amar? Kok masih di sini? Katanya mau ada urusan." "Kau tegur Gita." "Iya, urusan aku yaitu menjenguk ibumu." Gita langsung melongo kembali. "Kamu mau kemana? Sudah selesai menjenguk ibumu?" "Sudah, Mas. Aku mau beli makan keluar sana. Mas Amar pulang saja ya." "Mohon maaf, bukannya aku ngusir, tapi aku nggak enak ngerepotin kamu." Jelas Gita yang tak enak hati. Karena Amar sudah hampir setengah jam duduk di situ menunggunya. Sedangkan Dion sudah pergi karena harus mempersiapkan rumah baru untuk ibunya. Bu Marni setelah pulih akan tinggal bersama Dion dan Feli. Sedangkan Rino tinggal di sebuah kontrakan tak jauh dari rumahnya dulu. "Kamu gak ngerepotin kok, Git. Malahan aku senang karena sudah hampir seharian bersama kamu," ujar Amar malu-malu. "Maksudnya, Mas?" sahut Gita tak percaya dengan ucapan Amar barusan. "Iya, Git. Maaf, entah kenapa aku malah merasa nyaman sama kamu." Gita langsung membuang muka, menyembunyikan raut wajahnya yang kini sudah seperti tomat. "Kamu lapar kan? Gimana kalau kita makan di restoran depan sana? Nanti kita bungkusin untuk ibu." "Gak usah, Mas. Aku gak enak. Sudah, ayo ikut aku aja." Amar pun langsung menarik lengan Gita dan akhirnya mereka pergi ke restoran tak jauh dari rumah sakit. Semenjak diusir dari rumah Rasti, mau tak mau Yuni pun akhirnya harus tinggal di kontrakan petakan, karena uangnya hanya cukup untuk menyewa kontrakan seperti itu. "Ah, kecoa!" Yuni berlari-lari di dalam rumahnya, karena saking takutnya dengan kecoa yang tiba-tiba saja muncul dan menghampirinya. "Si LN! Gara-gara si Rasti sombong itu, aku harus tinggal di rumah kumuh kayak gini. Awas saja kamu, Rasti. Aku akan balas dendam kalau aku sudah menikah dengan Pak Amar." Gerutu Yuni sendirian. Karena memang dia hanya tinggal sendirian. Buru-buru dia menyelesaikan dandanannya, lalu pergi ke kedai Amar. Karena dia sudah telat hampir 15 menit. Sengaja Yuni berlari-lari kecil, berharap kalau Amar tak ada di restoran. Karena pasti dia akan kena semprot kalau sampai Amar tahu kalau dia telat lagi. Yuni kini telah sampai di kedai milik Amar, dan nahasnya si pemilik kedai tersebut sudah menunggu di dekat meja kasir. Amar menatap Yuni dengan tatapan tak suka. Dengan jantung berdebar, Yuni pun melangkahkan kakinya menghampiri Amar. "Mama, maaf, Pak. Saya telat karena tadi." Amar mengangkat tangannya, menyuruh Yuni untuk berhenti bicara. Semua karyawan di sana
memandang Yuni dengan tatapan tak suka. Coba hitung, sudah berapa kali kamu telat saat bekerja di resto ini? Yuni sejenak berpikir. Ya jarang, Pak. Dengan percaya diri, Yuni menjawabnya. Jarang? Diana, coba kamu hitung. Berapa kali Yuni terlambat datang ke resto ini? Kini Amar menyuruh Diana yang bertugas sebagai kepala toko untuk menghitung semua kesalahan yang sudah Yuni perbuat. Sudah tak terhitung, Pak. Saking seringnya, sahut Diana tegas. Diana juga memang tak menyukai sikap Yuni yang seenaknya. Padahal Amar adalah sosok bos yang baik dan pengertian pada karyawannya. Kamu dengarkan? Saya tekankan sekali lagi. Kamu itu di sini untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Kita semua di sini sama, semuanya pekerja untuk mencari nafkah. Dan sudah seharusnya kita bekerja sama, agar apa? Agar resto bisa semakin maju dan gaji kalian semakin besar. Bukan malah seenaknya. Panjang lebar Amar menceramahi Yuni. Memaafkan saya, Pak. Yuni menunduk, hatinya benar-benar merasa malu. Karena semua karyawan kini menatap ke arahnya. Maaf? Sudah berapa kali kamu minta maaf? Sekarang, dengan berat hati, kamu saya berhentikan dari pekerjaan ini. Karena kamu tak bisa diajak bekerja sama. Yuni langsung melongau dan menatap Amar dengan tajam. Dipecat maksudnya, Pak? Cuma karena saya yang sesekali telat? Gak masuk di akal. Sahut Yuni tak terima. Gak masuk di akal bagaimana? Jarak kosanmu ke resto ini seberapa jauh? Kenapa sampai telat terus? Jawabannya adalah karena kamu sudah menyepelekan waktu. Padahal waktu itu sangat berharga sekali bagi seorang pekerja seperti kita. Yuni melengos tak suka, berusaha menahan air matanya yang hampir terjatuh. Aku tak terima dengan pemecatan sepihak ini, Pak. Bapak hanya melihat satu kesalahan saja, tapi Bapak tak melihat kebaikan yang lainnya. Yuni masih protes, tak gentar dengan sikap Amar yang sudah malas menghadapinya. Terserah. Oh ya, satu lagi. Saya harap kamu mau mengkonfirmasi pada semua karyawan di sini, kalau kita tak pernah ada hubungan apapun. Aku tak pernah mengutarakan perasaan apapun pada kamu, apalagi melamar kamu. Seperti berita yang kamu sebarkan selama ini. Kini bukan hanya cuma Yuni yang terkejut dengan ucapan Amar. Semua karyawan di sana juga ikut terkejut, termasuk Gita. Mereka semua tak menyangka kalau Amar akan berbicara seperti itu pada Yuni. Ini rumahnya, Bu. Kamar ibu ada di dekat sana. Ayo aku bantu, Bu. Dion membimbing Bu Marni untuk segera menuju ke kamarnya. Bu Marni memang sudah dibolehkan pulang oleh dokter. Dan dia pun pulang ke rumah Dion. Meski awalnya Feli merasa keberatan, tapi karena melihat keadaan Bu Marni yang belum stabil, Feli pun merasa kasihan pada ibu mertuanya. Dion diberikan satu kesempatan lagi oleh atasannya untuk memperbaiki kinerjanya. Dan Dion pun kini berusaha bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk Feli dan juga ibunya. Terkadang Dion juga menyambi sebagai ojek online, agar kebutuhan rumah tangganya tetap tercukupi. Bu Marni sudah di kamarnya. Dia kini hanya banyak diam, karena ada sosok Sera yang selalu mengawasinya. Bu Marni sendiri juga bingung, kenapa Sera terus-menerus mengikutinya. Entah apa kesalahan yang sudah dia perbuat di masa lalu. Sekarang ibu istirahat saja ya. Di sini sudah ada Big Tati yang akan membantu ibu dan juga Feli saat aku bekerja. Feli sedang hamil anak Dion, Bu, dan sebentar lagi ibu akan mempunyai cucu. Jelas Dion pada Bu Marni. Namun Bu Marni hanya diam. Belum banyak bicara. Hanya ada rasa takut di dalam hatinya. Sambil mengingat-ingat siapa sosok Sera sebenarnya. Kenapa Sera terus mengikutinya? Sosok itu seperti mengikuti kemana Feli berada. Namun anehnya Feli bersikap biasa saja. Kini Bu Marni pun membaringkan tubuhnya, sambil menatap ke langit-langit rumah baru Dion dan Feli. Rumahnya nampak nyaman,
masih bersih dan masih belum banyak barang-barang yang ada di sana. Sengaja Dion membeli sebuah rumah sederhana agar dia tak terus-menerus menyewa apartemen dan membuat tabungannya berkurang. "Ibu!" Terdengar suara berbisik. Bu Marni langsung ketakutan. Bola matanya melirik ke sana kemari mencari pusat suara. Berharap Feli yang memanggilnya. "Val! Feli! Sini! Ibu takut!" Bu Marni langsung berteriak ketakutan. Karena mendengar teriakan Bu Marni, Dion dan Feli yang sedang bersantai langsung berlari ke arah kamar Bu Marni. "Ada apa, Bu? Kenapa?" Wajah Bu Marni sangat ketakutan. Keringat juga sudah membasahi seluruh tubuhnya. "Ada hantu di kamar ini. Ibu nggak mau sendiri. Ibu nggak mau." Bu Marni berteriak-teriak ketakutan. Sedangkan Dion dan Feli hanya bingung sambil bertatapan. "Di sini nggak ada apa-apa, Bu," tegas Dion pada ibunya. "Ada," sahut Bu Marni sinis. Dan tak lama, dia melihat sosok Sera sedang berdiri di belakang Feli. "Ergi! Hantu! Itu hantu! Pergi kamu! Pergi!" Bu Marni terus-terusan berteriak. Sikap Bu Marni yang seperti itu membuat Dion dan Feli kebingungan. "Mas, sepertinya ibumu harus dibawa ke psikiater," ujar Feli memberi saran kepada Dion. Dion merasa sangat kebingungan sekali dengan sikap ibunya yang masih berteriak-teriak histeris. Bab ke-96. Bab 96. Psikiater? Dion memikirkan ucapan Feli yang meminta dia untuk membawa ibunya ke psikiater. Karena Bu Marni seperti terkena gangguan jiwa, suka berteriak sendiri dan selalu menyebut hantu. "Ibu nggak sakit, Dion. Ibu itu lihat hantu di dekat Feli. Hantu perempuan itu." Tunjuk Bu Marni dan menutup wajahnya menggunakan tangan sebelah kanan. "Maksud Ibu Sera?" ujar Dion dan seketika menatap istrinya. Feli juga terkejut. "Tidak, Mas. Tidak ada Sera di sini. Ibu jangan mengada. Masalah itu telah usai. Ibu jangan membahasnya lagi. Dia sudah tenang di sana karena pembunuhnya sudah tertangkap." Ucap Feli membantah adanya Sera. Bu Marni tak mengatakan apapun. Dia bangkit dari ranjang dan justru berlari ke kamar mandi. Ibunya Dion mengurung diri. "Keluarlah dari kamar mandi, Bu!" teriak Dion menggedor pintu. "Ibu tidak mau keluar jika hantu itu tidak kamu usir," sahut Bu Marni. "Apakah Sera itu masih mengikutimu?" tanya Dion memastikan pada istrinya. Karena hanya Feli yang mengetahui tentang Sera. "Hanya halusinasi ibumu, Mas. Aku tidak merasa diikuti siapapun, Mas. Aku tidak pernah melihat Sera lagi setelah kita pergi meninggalkan apartemen itu. Terakhir kali. Sumpah, Mas. Aku tidak pernah melihatnya," ujar Feli dan bersumpah. Dion memijat pelipisnya. Dia bingung mana yang harus dipercaya, Feli atau ibunya. "Sudah benar, Mas. Bawa ibumu itu ke psikiater agar diberikan obat dan ibumu lebih tenang," timpal Feli ketika Dion tampak ragu. "Benar kamu, Val. Besok aku akan membawa ibu ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan," jawab Dion. "Kamu sudah siap memberi kejutan ini pada Kenzo?" tanya Bu Zoya pada Rasti ketika mengantarkan menantunya setelah menghadiri acara arisan itu. "Sudah, Ma," jawab Rasti. "Ceritakan nanti bagaimana reaksinya mendengar kamu hamil. Pasti dia sangat bahagia, sama dengan Mama yang bahagia sekarang," ujar Bu Zoya dan mencium pipi sang menantu. Betapa bahagianya ia mendapatkan kabar Rasti hamil, karena Rasti memberitahukan kehamilannya baru pada Bu Zoya. Bahkan Kenzo belum tahu tentang ini. Begitu juga orang tua Rasti dan juga Della. Rasti keluar dari mobil. Bu Zoya segera langsung pulang, karena dia masih ada urusan lain.
Jaga kesehatanmu dan cucu mama yang ada di kandunganmu. Pesan Bu Zoya. Tentu saja, Ma, jangan khawatir. Aku pasti akan jaga kandungan ini dengan baik. Ucap Rasti dan mengulas senyum. Sampai saat ini hubungannya dengan ibu mertua sangat terjalin baik dan Rasti harap akan terus begitu. Terlebih di saat acara tadi, Bu Zoya benar-benar tidak memberi celah bagi siapapun untuk memandangnya remeh. Sebagai menantu keluarga Davis, Rasti mengetik pesan dan mengirim kabar bahagia pada Bu Elena, perempuan yang telah membantunya selama ini. Rasti tak akan pernah melupakan kebaikannya. Sudah hampir 2 minggu ini, Bu Elena berlibur ke Singapura bersama anak, menantu, beserta cucunya. Alhamdulillah sayang, kamu diberikan anugerah dan rezeki terindah. Jaga dengan baik kandunganmu ya nak. Ibu doakan semoga kamu dan jabang bayi sehat selalu dilindungi Yang Kuasa. Nanti kita bertemu setelah ibu pulang dari Singapura. Mungkin masih lama, beberapa bulan lagi, balas Bu Elena. Tinggal mengabari ibu dan bapak, dan juga Della. Dia akan punya adik. Gumam Rasti yang excited dengan kehamilannya. Terutama Della yang terus membahas adik. Dia akan melakukan ini, itu jika mempunyai adik. Karena Kenzo selalu bilang Della akan mempunyai adik yang imut setelah orang tuanya berbulan madu. Menjelang malam, justru keadaan Rasti memburuk. Dia merasa lemas karena mual dari sore tadi hingga malam, belum ada makanan yang masuk. Karena selalu ia muntahkan. Sekalipun air minum. Nyonya, mau makan buah? Tawar Maira pelayan di sana. Boleh Bik, mungkin buah bisa aku makan. Jawabnya. Rasti kembali meringkuk merasakan tubuhnya yang tak berdaya. Karena kehamilan keduanya sangat berbeda ketika hamil Della dulu. Saat itu dia bisa makan apa saja tanpa pantangan. Tapi sekarang, air putih saja membuatnya mual. Dan ia justru tertidur. Di saat merasa semakin lemah, Rasti terbangun ketika merasakan ada tangan yang mengusap perutnya dengan lembut. Rasti mengerjapkan mata dan melihat Kenzo yang tengah duduk di bibir ranjang, tepat di dekat Rasti tertidur. Kenzo mendekatkan wajahnya, kemudian mengecup bibir sang istri. Bangunlah sayang. Apakah kamu sudah makan? Ini buah yang kamu inginkan. Aku suapi ya. Ujar Kenzo. Rasti bangkit dan duduk dan menyandarkan punggungnya. Kenapa kamu tidak mengatakan berita bahagia ini padaku? Ujar Kenzo yang diberitahu tentang kehamilan Rasti dari Maira. Aku baru mau memberitahunya setelah kamu pulang kerja ini, Mas. Karena tadi aku melakukan tesnya menggunakan tes pack. Aku ingin memberi surprise, tapi gagal. Tubuhku seperti ini lemah dari sore tadi aku mual. Jelas Rasti. Maira sudah mengatakannya padaku. Kenzo terlihat mengusap sudut matanya. Rasti tersenyum dan gemas melihat raut wajah suaminya. Apakah kamu menangis? Tanya Rasti. Karena mata suaminya berkaca-kaca. Aku sangat bahagia dengan berita ini. Ada benihku tumbuh di rahimmu. Kenzo kembali mendekat dan memeluk Rasti. Terima kasih sayang, kamu telah menjadi ibu dari calon anak kita. Pasti Della juga bahagia, karena dia akan mendapatkan adik. Apakah kamu sudah mengabarkan kedua orang tuamu, dan juga putri kita Della? Kenzo bertanya. Rasti menggeleng. Belum Mas? Bagaimana jika besok kita ke rumah orang tuamu dan memberikan kabar bahagia ini? Baiklah sayang, dan mulai sekarang kamu tidak boleh keluar rumah sendiri. Aku akan menyuruh 2 bodyguard yang bekerja padaku untuk mengawalmu. Rasti tercengang. Mas, kamu terlalu berlebihan. Tidak sayang, aku sangat takut terjadi sesuatu hal yang buruk padamu. Kamu tahu kan, ada beberapa orang yang tidak menyukai kita. Dan aku takut jika mereka melukaimu. Ada yang harus menjagamu. Ujar Kenzo yang sekarang merasa harus lebih was-was melindungi istrinya. Aku tidak terbiasa, Mas. Aku bisa menjaga diri. Kamu tenang saja.
ucap Rasti dan tidak setuju dengan rencana suaminya. Kamu harus terbiasa, karena kamu sekarang sudah menjadi istriku. Aku tidak menerima pembantahan. Jangan keras kepala, ujar Kenzo tegas. Oke suamiku, aku tak akan membantah, jawab Rasti. Kenzo kembali mengusap perut istrinya yang masih rata itu. Dia kemudian menunduk dan mencium perut Rasti berulang kali. Dengar sayang, aku seperti mendengar detak jantungnya. Apakah itu jantung yang sedang berdetak, menandakan ada kehidupan di dalam sana? Ucap Kenzo dan tersenyum, mendongak memandang Rasti. Mana mungkin kamu bisa mendengarkan detak jantungnya, karena dia masih sangat kecil. Rasti merasa lucu dengan tingkah Kenzo. Kita periksakan kehamilanmu. Bagaimana jika besok pagi, sebelum kita ke rumah orang tuamu, aku ingin melihat dia sayang? Rasti mengangguk menyetujuinya. Setelah melakukan USG, dokter menjelaskan, jika benih yang ada di rahim Rasti sekarang berusia 4 minggu. Kantung janin sudah terlihat. Dokter menjelaskan tentang kondisi rahim Rasti yang ternyata sehat, tidak ada kendala apapun. Dokter, bagaimana dengan berhubung ON ketika istri saya hamil muda? Apakah diperbolehkan? Tanya Kenzo. Wajah Rasti memanas mendengar pertanyaan suaminya. Dia malu karena Kenzo menanyakan hal itu. Dokter hanya tersenyum dan paham. Dokter perempuan bernama Lenka itu menjelaskan, jika hubungan tetap bisa dilakukan, dan menjelaskan caranya yang lebih aman. Rasti mencubit lengan suaminya, membuat Kenzo menoleh sekilas dan raut wajah tak bersalah. Dan kembali bertanya pada dokter. Akhirnya Rasti hanya diam dan memaksakan senyumnya. Pasangan itu keluar dari ruangan dokter. Dan sekarang akan menuju rumah orang tua Rasti. Pertanyaanmu, Mas? Ucap Rasti protes. Kenapa sayang? Wajar aku bertanya. Kan masih diperbolehkan asal mainnya pelan-pelan. Ujar Kenzo dan mengerlingkan matanya pada sang istri. Membuat Rasti hanya menghela nafas dan menghembuskan perlahan. Ponsel Kenzo berdering. Ya, Daddy? Di mana dia? Ujar Kenzo dan menjauh dari sang istri. Rasti hanya menatap dari kejauhan dan membiarkan suaminya selesai menerima panggilan telepon itu.